penuntasan kasus Vina dan pembebasan 7 terpidana ini. Karena waktu itu Kak tipis, uang tinggal 30.000 loh Kak. Tapi saya yakin akan ditemui Pak Prabowo. Entah bicarane saya akan ditemui, itu aja Pak. Saya berjalan kaki dari Jepara tanggal 19 Desember hari Kamis jam 14:14 siang hari, dan masuk ke Jakarta itu pada hari ke-39, yaitu hari Minggu tanggal 27 Januari. Nah, sebenarnya saya mau langsung ke istana, tapi karena itu hari libur, jadi kami pemulihan dulu fisik, maka tadi pagi baru jalan lagi dari tempat kita dievakuasi sekitar hampir 7 kilo ke istana. Kita jalan kaki. Alhamdulillah di depan istana tadi direspon, tapi diresponnya diusir oleh 3 polisi yang katanya ditelepon dari pihak istana untuk kita tidak boleh di situ. Karena kalau mau aksi harus izin, maka kita bergeser. Nah, gini Kak, landasannya adalah saya adalah hati nurani, kemanusiaan, dan welas asih. Bahasa Jawa welas asih itu apa? Cinta kasih kepada sesama. Ketika ada ketidakadilan, ada kejanggalan yang menyebabkan 7 anak bangsa menjadi di penjara dengan potensi hukuman seumur hidup, itu jiwa aktivis saya tidak terima. Kemudian nurani saya tidak bisa diam. Kemudian sisi kemanusiaan saya berontak untuk bergerak, untuk melakukan aksi nyata. Tapi ketika Sudirman, salah satu terpidana itu, di Borgol saat pemakaman ibunya, itu saya sudah geram ingin meledak. Cuma belum ketemu bentuk aksinya. Ketika PK ditolak, barulah tiba-tiba secara setengah sadar dan sadar, seperti dapat bisikan dari langit, bentuknya adalah jalan kaki. Dan persiapan hanya 4 hari saya jalan kaki Kak. Dengan modal awal hanya 1 juta, modal pribadi dari jual lukisan dan buku. Jadi saya tidak ada sponsor siapapun, jadi awalnya adalah modal pribadi sendiri, karena memang ini inisiatif pribadi dan dari nurani saya sendiri. Gitu Bapak. Tujuannya ketemu dengan Pak Presiden Prabowo, karena saya masih percaya Pak Prabowo untuk bisa menuntaskan kasus ini setelah PK ditolak. Dan karena saya rakyat biasa, memang mengadunya ke bapaknya, yaitu Pak Presiden. Saya ingin meminta ke Bapak Prabowo untuk menuntaskan kasus ini, mengungkap kebenaran, sehingga ketika memang 7 terpidana ini tidak bersalah, untuk segera dibebaskan. Karena 7 anak bangsa yang kalau bebas, dia bisa berkontribusi untuk masyarakatnya, daripada dihukum seumur hidup gitu Kak. Inilah Kak yang membuat saya menangis. Di respon di jalan itu tidak terlalu gegap gempita Kak. Tetapi Kak, yang membuat saya menangis itu adalah ada netizen dari salah satu channel namanya Vario Channel. Netizennya itu mensupport secara nyata. Ketika saya dihubungi oleh Kak Ferry yang punya channel itu, lalu live secara vCall, beberapa jam kemudian ada subscribernya yang transfer uang langsung Kak. Dan di atas 1 juta itu jumlahnya. Saya kaget. Saya menangis terharu Kak, karena tidak menyangka. Dari orang yang tidak dikenal, dari netizen yang bukan netizen saya istilahnya. Nah, saya terharu. Dan saat itu Kak, saya menganggap, oh berarti semesta mendukung dan Allah meridhoi. Karena ada pertolongan tidak terduga yang menopang dana operasional untuk jalan lagi, gitu Kak. Karena waktu itu Kak, tipis. Uang tinggal 30.000 loh Kak. Belum pernah jalan kaki sejauh ini. Bahkan di rumah saya sering naik motor. Jadi target waktu nggak ada Kak. Saya hanya menargetkan sampai Jakarta kapanpun, yang penting saya selamat dan bisa ketemu Pak Prabowo. Kapanpun itu. Karena saya belum bisa memperkirakan berapa puluh hari saya bisa menempuhnya. Namanya orang nggak pernah jalan kaki loh Kak, jauh-jauh. Tapi Alhamdulillah, nah ini Kak keajaiban berikutnya. Saya asam urat nggak pernah kumat. Semakin hari semakin sehat. Semakin hari semakin gemuk. Semakin hari semakin glowing. Itu kata para netizen yang mengikuti saya sejak awal. Dan semakin hari semakin kayak itu, auranya tambah keren katanya gitu Kak. Sekali lagi, tadi pagi ketika sampai di istana pun saya belum yakin dan belum punya plan waktu. Karena saya merasa tidak mudah untuk ketemu presiden. Apalagi saya blotongan Pak. Blotongan itu memang modal lugunan.
kosongan, nggak ada surat apa, nggak surat apa. Jadi saya belum yakin berapa, tapi saya yakin akan ditemui Pak Prabowo. Entah carane saya akan ditemui, itu aja Pak. Jadi saya punya tekad Kak, bahwa tidak akan pulang atau pantang pulang sebelum ketemu Pak Prabowo. Baik seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya akan tempuh. Karena harus ketemu Pak Prabowo. Nah, kalau ketemu, saya sebenarnya Pak, itu punya 7 tuntutan. Tetapi terkhusus adalah penuntasan kasus Vina dan pembebasan 7 terpidana ini. Terkhusus. Tapi ada 6 tuntutan lain yang ke-7 tuntutan itu sesuai janji kampanye Pak Prabowo. Jadi saya sebenarnya tuntutannya tidak mengada-ada. Menyimpulkan visi misi Gerindra, menyimpulkan kampanye Pak Prabowo dari 2009 sampai 2004, saya simpulkan jadi 7 tuntutan itu dan saya kontekstualkan dengan persoalan masyarakat Kak. Jadi sebenarnya itu gini loh, saya ketemu Pak Prabowo hanya memberi tambahan power, Pak ini loh rakyatmu mendukung kamu mewujudkan cita-citamu gitu Kak. Nah mohon maaf ya Kakak, ini saya tegaskan di sini bahwa saya hanya fokus kepada pengungkapan kebenaran dan pembebasan yang tidak bersalah. Saya tidak berani komen lain selain itu, entah kepada institusi tertentu atau kepada Pak Rudiana. Saya tidak berani Kak. Karena gini loh Kak, saya bukan orang hukum, saya nggak paham hukum. Saya jangan sampai saya salah omong sehingga malah misi utama saya nanti kabur Kak. Karena saya salah omong. Jadi intinya siapapun di belakang ini, apapun kepentingannya, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah ungkap kebenaran. Yang tidak bersalah harus keluar dari hukuman, yang bersalah harus masuk kurungan, supaya ya terwujud keadilan dan penegakan hukum Kak. Karena tanpa itu negara kita bisa ambruk, bisa bubar seperti kata Pak Prabowo waktu kampanye 2019. Pak Prabowo bilang Indonesia bisa bubar 2030 dan itu akan bubar kalau tanpa penegakan hukum Kak. Itu saya berangkat itu istri nggak tahu, mertua nggak tahu, yang tahu hanya ibu saya dan anak-anak saya. Kenapa saya nggak mengasih tahu? Pasti nggak boleh, nanti saya nggak jadi berangkat. Istri saya dan mertua saya tahu setelah viral, ya tentu saja istri saya marah. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang istri saya sudah rela seikhlas-ikhlasnya karena melihat dukungan netizen di medsos. Gitu Bapak.